Satu perikop, satu hari. Yunus pasal 3, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Saudaraku, dalam kitab Yunus pasal 1, Tuhan memberikan perintah kepada Yunus untuk pergi ke Niniwe, menyampaikan tentang kejahatan yang mereka lakukan. Dan kemudian pada pasal 3, kembali lagi Tuhan memberikan pesan ini atau perintah ini kepada Yunus untuk pergi ke Niniwe. Perintah Tuhan tidak berubah, baik pasal 1 maupun pada pasal yang ketiga. Ini berarti bahwa Tuhan begitu mengasihi orang-orang Niniwe. Kalau Tuhan tidak mengasihi mereka, maka tidak mungkin ia akan memerintahkan Yunus untuk pergi ke Niniwe. Selain itu, hal yang menarik dari kisah ini adalah Yunus. Yunus sudah gagal pada panggilannya yang pertama, tetapi Tuhan masih mau mempercayakan tugas ini kepada Yunus. Maka, ini memberikan satu pesan penting bahwa Allah juga mengasihi Yunus. Allah mengasihi orang-orang Niniwe dan juga Allah mengasihi Yunus. Dan kemudian ketika Yunus selesai menyampaikan pesan Tuhan kepada orang-orang Niniwe, mereka bertobat. Tuhan mengampuni dosa-dosa mereka dan tidak mendatangkan hukuman kepada kota ini. Apa pelajaran yang kita dapatkan dari kisah ini? Yang pertama, bahwa Tuhan mengasihi orang-orang yang berdosa. Yang kedua, orang yang berdosa juga Tuhan bisa pakai menjadi alat di dalam tangannya. Jadi jangan berpikir bahwa kalau kita telah berdosa dan pernah melakukan dosa, maka kita kemudian berpikir bahwa tidak mungkin Tuhan bisa pakai saya lagi karena saya pernah gagal. Kegagalan kita itu tidak pernah bisa menggagalkan rencana Allah untuk memakai kita menjadi alat di dalam tangannya. Hal yang ketiga yang kita dapat pelajari dari kisah ini adalah orang yang berdosa ketika datang kepada Tuhan dan bertobat, pasti akan diampuni dosa-dosanya. Saudaraku, ini pembacaan firman Tuhan, renungan untuk kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Soli Deo Gloria.